Coba kita kembali kepada tauhid, pengesaan kepada Allah. Pasti kita akan bahagia, teman-teman. Kita akan tentram. Supaya bisa diampuni dosanya, supaya bisa diterima doanya, supaya juga diterima sholatnya. Bayangkan 3 hal yang kita butuhkan, semuanya Allah kasih. Kalau dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah lunasi utangku, ya Allah, diterima. Kalau dia uduk lalu sholat, diterima sholatnya. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Urutan 5 dalam bab kita dengan sanad sahih dan urutan 607 dari awal kita belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi." Barang siapa yang membaca ketika beranjak ke tempat tidurnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 3 jenis zikir digabungkan sekaligus. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan. Walahul hamdu, miliknya lah segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Ini zikir yang sudah masyhur. Zikir yang kedua adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya, dari sisi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Potongan yang ketiga adalah subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, Allah maha besar. Jadi 3 zikir ini kita gabungkan. Kata Nabi SAW kalau dibaca ini pada saat mau tidur, gufirat lahu dhunubuhu au khatayahu. Di antara 2 garis, syakka mis'ar, wa in kanat mithla zabadil bahar. Niscaya dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya, kemudian perawi hadis yang bernama Mis'ar sempat ragu. Apakah dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya, tapi memang betul-betul ini hadis yang ya, sahih, yang akan membersihkan dosa-dosa, diampuni dosa-dosanya walaupun seperti atau sebanyak buih di lautan. Hadis ini riwayat An-Nasa'i juga Ibn Hibban dalam sahihnya. Dan dalam lafaz An-Nasa'i, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya. Dan dia berkata di akhirnya, "Ghufirat lahu dhunubu walau kanat aktsara min zabadil bahr." Artinya dalam tambahan riwayat An-Nasa'i, hadisnya dosa-dosanya akan diampuni walaupun ia lebih banyak daripada buih di lautan. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang luar biasa gitu. Yang luar biasa, yang sangat mudah untuk diamalkan. Dan ada zikir yang mirip sama ini. Hadisnya berbunyi, siapa yang terkaget di malam hari, kemudian dia membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Singkat saya, riwayat yang baru akan saya bacakan ini, riwayatnya setelah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu adalah yang datang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Allahumma ighfirli. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pada saat dia kaget malam hari saja, maka diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia sholat, diterima sholatnya. Kalau dia berdoa, diterima doanya. Ini amalan yang luar biasa, mudah sekali. Ya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 6 sahih di ghairihi. Dan urutan 608 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli radhiyallahu anhu, dia berkata, akhraja ilaina Abdullah bin Amr qirtasan wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna yaqul. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengeluarkan selembar kertas kepada kami dan berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami sabda beliau, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahada, anta rabbu kulli syai' wa ilahu kulli syai', ashhadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika minas syaitani wa syirki, wa a'udhu bika an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Artinya, Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah, pencipta langit dan bumi. Ya. Alimul ghaibi wasyahada, Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Anta rabbu kulli syai', engkau adalah Tuhan segala sesuatunya. Wa ilahu kulli syai', dan sesembahan segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa ant,
Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzu bika minasyaitani wa syirki. Aku berlindung kepadamu dari syaitan dan sekutunya. Wa a'udzu bika an aktarifa ala nafsi su'an aw ajru ila muslim, dan aku berlindung kepadamu bahwa aku berbuat keburukan pada diriku dan aku mendatangkan keburukan itu untuk seorang muslim. Jadi ini zikir yang dianjurkan dibaca. Qala Abu Abdurrahman, kana Rasulullah SAW yu'allimuhu Abdullah bin Amr yaqulu dzalika hina yuridu an yanam. Abu Abdurrahman berkata, maksudnya Abu Abdurrahman Al-Hubuli tadi yang menyampaikan tentang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu majma'in, mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Amr agar dia membaca manakala hendak tidur. Ini zikir tidur. Sebenarnya ini ada miripnya dengan zikir pagi petang ya. Ada zikir pagi petang potongannya seperti ini. Ya, tetapi ini dibaca pada saat mau tidur. Kita ulangi lagi. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi was syahada. Yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Anta rabbu kulli syai', engkau adalah Tuhan segala sesuatunya, wa anta ilahu kulli syai', dan engkau sesembahan segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. A'udzu bika minasyaitani wa syirki, aku berlindung kepadamu dari syaitan dan kesyirikannya, ya, sekutu-sekutunya. Wa a'udzu bika an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajru ila muslim, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku menjerumuskan diriku pada kesalahan ataupun menjerumuskan seorang muslim. Di sini teman-teman, doa-doa yang kita baru baca ini, subhanallah kita melihat isinya sebenarnya mengembalikan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan kita Allah. Bagaimana kita bermunajat, bagaimana kita menyerahkan diri kepadanya. Ini semua kan ikrar tentang masalah tauhid. Ya, kita mengikrarkan pentauhidan kita. Kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Gitu. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya. Jadi kita kembalikan diri kita kepada Tuhan sang pencipta Allah. Setelah seharian kita beraktivitas, pada saat mau tidur kita mengucapkan kembali kalimat tauhid ini. Ya. Kemudian tadi kita juga sudah lihat bagaimana ditambah dengan lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Kemudian la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allahu akbar, dan Allah maha besar. Maka kalau orang ucapkan ini, dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Itu tadi hadis sebelumnya. Hadis yang setelah tadi kita baca juga sama. Sebenarnya kembali pentauhid dan mengikrarkan kalau Tuhan ada. Dan subhanallah, pengikraran bahwasanya Tuhan Allah ada dan satu, tauhid ini sangat menenangkan hati kita teman-teman sekalian. Apapun Anda kembalikan kepada tauhid, pasti Anda akan bahagia. Kalau Anda lagi mendapatkan nikmat, Anda yakin Tuhan Anda Allah, dan Anda yakin Allah Azza wa Jalla yang akan menambahkan dan bisa mempertahankan nikmat itu. Itu kita kembali kepada tauhid, tenang sekali hati. Karena kita akan terus bergantung kepada Allah. Begitu juga pada saat sedang ada musibah, ya. Kita kembali kepada Allah SWT. Kita tahu yang menciptakan musibah itu adalah Allah. Allah lah yang bisa menghilangkannya. Dan Allah datangkan sebagai peringatan. Termasuk masalah kasus corona sekarang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita kembali kepada tauhid. Pengesaan kepada Allah. Pasti kita akan bahagia teman-teman. Kita akan tentram. Kalau ada nikmat kita bersyukur. Kalau ada cobaan kita akan bersabar. Itu sudah umum, ya. Karena itu jangan luput dalam masalah-masalah seperti ini. Doa yang ini luar biasa. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah pencipta langit dan bumi. Pelajarannya penting sekali. Cipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi semua ini tidak mungkin ada seketika. Maka di sini kita ikrarkan. Allahumma ya Allah. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah pencipta langit dan bumi. Kita panggil semua pencipta langit dan bumi. Jadi maksudnya Allah yang menciptakan semua ini. Alimul ghaibi wasyahada, mengetahui semua yang gaib dan juga nyata. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anta rabbu kullu syai'. Engkau adalah Tuhan segala sesuatunya. Wa anta ilahu kullu syai', dan engkau sembahan segala sesuatunya. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kembali kepada ikraran tauhid ini. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi benar-benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Wa a'udzu bika
minasyaitani wasyirki. Di sini setelah kita mengikrarkan Allah Esa, kita mengatakan ya Allah aku berlindung kepadamu dari yang coba membuat kita menyimpang dan berbuat kesyirikan, yaitu syaitan dan sekutunya. Wa naktarifa ala nafsi su'an, dan jangan sampai aku menjerumuskan diriku pada kesalahan, aw ajru ila muslim, atau aku menjerumuskan seorang muslim. Ya, jadi doa ini agung sekali sebenarnya ya. Kalau kita renungi maknanya. Bagi Anda yang belum menghafalnya, Anda coba foto, kalau Anda punya bukunya, difoto, nah, kemudian Anda bisa insya Allah baca pada saat mau tidur. Ya. Hadis selanjutnya, hadis 7 dalam bab kita dengan sanad hasan, nomor 609 dari awal kita belajar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza awa ila firashi." Barang siapa yang apabila beranjak ke tempat tidurnya membaca, Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal. Alhamdulillahilladzi kafani, segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku, wa awani, dan memberiku tempat berteduh. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan memberiku minum. Walhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal, dan segala puji bagi Allah yang telah memberiku nikmat yang melimpah. Kata Nabi SAW, orang kalau baca ini, faqad hamidallah bi jami'i mahamidil khalqi kullihim, maka ketahuilah orang yang baca ini sudah memuji Allah dengan seluruh pujian makhluk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ini dihasankan oleh Syekh Albani. Riwayat ini agung sekali teman-teman. Ya, kita coba amalkan insyaAllah. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Alhamdulillahilladzi kafani, segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku. Wa awani, dan memberiku tempat berteduh. Ya. Kemudian Alhamdulillah, itu pujian yang pertama ya. Kita puji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Ini potongan pertama. Segala puji bagi Allah, kita memuji Allah atas apa yang telah mencukupiku dan memberiku tempat berteduh. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan minum. Kemudian potongan yang ketiga, Alhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku nikmat-nikmat dan telah melimpahkannya. Ya. Yang melimpahkannya. Jadi kalau kita baca ini, kita sudah seperti menggunakan puji-pujian seluruh makhluk. Bayangkan semua hewan-hewan, semua tumbuh-tumbuhan, air, batu, api, mereka semua bertasbih kepada Allah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ucapkan ini, berarti kita sudah mengucapkan semua puji-pujian Allah. Dan ini Al-Mundhiri masukkan rahimahullah ya, dalam pada saat mau tidur, karena memang ada potongan sabda Nabi SAW, Man qala idha awa ila firashi. Siapa yang membaca pada saat beranjak ke ranjangnya untuk tidur. Ya, ini luar biasa. 3 potongan pujian. Saya ulangi lagi. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku. Kafani itu mencukupiku. Wa awani, dan memberiku tempat berteduh. Potongan kedua. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan minum. Potongan ketiga. Walhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal, dan segala puji bagi Allah yang telah memberiku nikmat dan telah melimpahkannya. Ya, jadi alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal. Yani ini usahakan dihafal insyaallah supaya kita bisa mendapatkan konsep syukur yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dengan syukur berarti nikmat itu akan ditambah. Kemudian hadis nomor 8, doa selanjutnya pada saat mau tidur dengan sanad sahih dan urutan 610 dari awal kita belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي دين وعيال ولي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال
أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحث من الطعام وذكر الحديث إلى أن قال فأخذته يعني في الثالثة فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكان أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك الsyaitan. Dzaka syaitan. Hadis ini cukup panjang, saya terjemahkan insyaallah. Semua juga tulis di sini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu seseorang datang dan menciduk makanan. Aku menangkapnya dan aku berkata, sungguh aku akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mencuri tadi berkata, aku membutuhkan, aku memikul utang, dan tanggungan keluargaku, juga keturunanku banyak. Aku memiliki kebutuhan yang mendesak. Kata Abu Hurairah, maka aku melepaskannya, dan di pagi hari selepas sholat subuh, karena aku menjaga semalam suntuk, maksudnya begitu Abu Hurairah membahasakannya, maka Nabi SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Dan sempat ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka kata Abu Hurairah, aku menjawab, ya Rasulullah, dia mengeluh bahwa dia memiliki kebutuhan yang mendesak dan mempunyai tanggungan keluarga. Maka aku merasa kasihan kepadanya dan aku pun melepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah dia telah membohongimu dan dia pasti akan kembali lagi. Karena kebetulan Abu Hurairah disuruh jaga selama 3 hari ini. Ya. Maka kata Abu Hurairah, aku yakin bahwa dia akan kembali lagi karena Rasulullah SAW telah bersabda, dia akan kembali lagi. Maka aku mengintainya, lalu dia datang dan menciduk lagi makanan. Kemudian di sini dikatakan, lalu dia menyebutkan hadis sampai dia berkata, maksudnya terulang. Ya. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, lalu dia mengatakan sama dengan kejadian yang pertama, biarkanlah saya orang susah, saya punya utang, saya punya tanggungan keluarga. Jadi dia mengeluh sama, maka Abu Hurairah lepaskan lagi. Kemudian subuh lagi ketemu sama Nabi SAW, Nabi tanya bagaimana dengan tawanan semalam Abu Hurairah. Dia, ya Rasulullah, dia mengeluh sama dengan semalam. Maka saya lepaskan. Kata Nabi SAW, dia bohong dan dia akan kembali lagi. Kata Abu Hurairah, saya yakin dia akan kembali lagi di hari ketiga. Ya. Makanya dikatakan sini, karena kisahnya terulang, di sini diringkaskan, dikatakan, lalu dia menyebutkan hadis sampai dia berkata, lalu aku menangkapnya pada kali yang ketiga, di malam yang ketiga, dan aku katakan kepadanya, sungguh aku akan membawamu kepada Rasulullah SAW. Ini kali ketiga, kamu mengaku tidak kembali. Tapi ternyata, kamu masih kembali mencuri. Maka orang itu berkata, biarkan aku, lepaskan maksudnya. Dan sebagai balasannya aku akan ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang dengannya Allah memberi manfaat. Kalau kau baca, kau akan dapat manfaat yang besar. Tapi lepaskan aku. Kata Abu Hurairah, apakah kalimat-kalimat itu? Maka dia berkata orang itu, jika kamu beranjak ke tempat tidurmu untuk tidur, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sampai akhir ayat tersebut. Karena kamu senantiasa kalau baca itu dalam perlindungan Allah dan tidak didekati oleh syaitan sampai pagi. Maka aku melepaskannya. Di pagi hari Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Jadi sudah hari ketiga Nabi SAW tanya. Maka aku menjawab, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengaku bahwa dia mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang dengannya Allah memberiku manfaat. Maka aku melepaskannya. Rasulullah SAW bertanya, kalimat-kalimat apa itu?
Maka aku berkata, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata kepadaku, jika kamu beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Dia juga berkata kepadaku, kamu bila membaca ayat kursi senantiasa dalam perlindungan Allah dan tidak didekati oleh syaitan sampai pagi. Dan di situ ada sedikit tanda kutip ya. Sedangkan Abu Hurairah ini adalah orang yang memiliki keinginan paling kuat untuk mendapatkan kebaikan. Jadi dia selalu ingin mengamalkan kebaikan. Oleh karena itu, dia melepaskan pencuri karena tadi ada ajaran masalah itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya dia telah jujur kepadamu, maksudnya dengan ajaran ayat kursi tadi. Padahal dia adalah seorang pendusta ulung. Apakah kamu tahu, wahai Abu Hurairah, siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 malam ini? Aku menjawab tidak. Kata Nabi SAW, itu adalah syaitan. Hadis ini riwayat Bukhari, dan juga Ibnu Khuzaimah juga yang lain-lainnya. Ya. Jadi hadis ini atau doa ini luar biasa. Ya. Kita coba bedah dan ambil manfaatnya yang luar biasa dari hadis ini ya. Yang pertama sekali adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, dan dia adalah sahabat laki-laki secara mutlak ya, atau seluruh sahabat laki-laki atau perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari seluruh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu. Walaupun dia terlambat masuk Islam, tapi dia banyak meriwayatkan hadis karena memang dia datang khusus untuk belajar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kemuliaan. Dengan banyaknya hadis-hadis beliau, kalau Anda biasa dengar Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah menyampaikan, Abu Hurairah berkata, ini semua beliau akan panen pahala umat yang mengamalkan, termasuk tentang hadis ini. Setiap malam umat Islam akan tidur dan mereka selama mempelajari zikir maut itu pasti akan lewat hadis ini. Berapa banyak pahala yang dipanen oleh beliau. Ya. Dan ini keutamaan khusus. Gitu. Ya. Dan di sini beliau menggambarkan tentang kejadian beliau. Sebenarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering saya bahasakan ya. Dan sahabat-sahabat yang lain memang yang coba menyampaikan alur cerita sebelum menyampaikan sabda Nabi SAW. Ini memiliki kecerdasan khusus. Kecerdasan khusus. Ya. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu menceritakan dulu sebab disebutkannya hadis tersebut. Ini manfaatnya besar sekali buat kita yang tidak hadir pada saat itu. Kan misalnya Abu Hurairah langsung mengatakan Nabi SAW ya, menganjurkan baca ayat kursi pada saat mau tidur. Gitu. Tapi beliau mendatangkan ceritanya. Di zaman itu yang sempat hadir juga maksudnya mendengarkan bagaimana Abu Hurairah menyampaikan di hadapan Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW juga menyampaikan hadisnya kepada Abu Hurairah, itu dia juga baru dapat informasi, tapi tahu, oh ini Nabi, ini Abu Hurairah. Kalau kita, sekarang kita nggak tahu itu, kita nggak hadir pada saat itu. Ya. Tapi ini manfaat cerita luar biasa. Ini kecerdasan beliau. Ya, seorang sahabat yang mulia dan bagaimana dia banyak sekali panen pahala karena banyaknya menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kedua bahwasanya syaitan ya, bisa menjelma jadi manusia. Sebagaimana di sini. Abu Hurairah tidak tahu kalau itu syaitan. Kenapa? Karena dia dalam wujud manusia. Andai saya dalam wujud syaitan, maka tentu saja Abu Hurairah ya, tidak bisa lihat. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, innahum yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan sekutu dan semua pasukannya bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kita nggak bisa lihat mereka. Tapi ada beberapa keadaan mungkin mereka menjelma jadi manusia, entah bagaimana dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kemungkinan besar di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesempatan sehingga terjadilah interaksi dengan Abu Hurairah dan keluarlah hadis ini. Ya. Walaupun tidak setiap saat mereka bisa melakukan itu. Yang jelas Abu Hurairah melihat pada saat itu. Ya. Kemudian terjadilah interaksi. Dan bagaimana Nabi SAW membongkar kejahatan syaitan. Semua syaitan jahat. Nggak ada syaitan yang baik. Nggak ada. Semua syaitan jahat. Makanya Nabi SAW mengatakan, kadzub, pendusta. Dia bohong dengan dia bilang dia punya utang, dia punya tanggungan. Sebenarnya dia cuma mau curi makanan kaum muslimin saja. Ya.
Baik teman-teman sekalian, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana di kali ketiga setelah dia menipu Abu Hurairah selama 2 malam, Abu Hurairah menangkapnya dan akan membawanya kepada Nabi SAW, tapi dia mengajarkan zikir mau tidur. Yang mengajarkan si syaitan tadi. Dia tahu benar sebenarnya ya, kalau membaca ayat kursi, dia dan semua teman-temannya syaitan tidak akan pernah bisa menjamah orang beriman itu. Tidak akan mendatangkan mimpi buruk, tidak akan ketindian, ya, tidak akan membuat lalai dari sholat subuh dan sholat malam. Ini syaitan tidak akan bisa sentuh. Dan ini sekaligus di pelajaran ini teman-teman menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi. Sebuah ayat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah yang luar biasa. Cuma 1 ayat. Tapi luar biasa manfaatnya. Jangan pernah luput pada saat mau tidur ini. Kita lihat bagaimana keutamaannya. Orang kalau baca ayat kursi pada saat mau tidur, dia akan mendapatkan yang pertama, la yazala 'alaika minallahi hafidh. Kau akan selalu ya, punya penjagaan dari Allah. Allah selalu jaga. Bisa bermakna Allah mengirim malaikat yang selalu menjagamu. Itu manfaat yang pertama. Jadi tidak akan pernah ada ketindian, tidak akan ada bahaya lah menimpa dia. Kemudian yang kedua, wala yuqarribuka syaiton hatta tusbih. Dan kau tidak akan pernah disentuh oleh syaitan. Ya mirip tadi itu, mimpi buruk, ketindian dan segala macam. Lalai dari sholat malam dan sholat subuh. Seperti hadis yang lain kata Nabi SAW, waktu ditanya kepada beliau tentang kondisi orang yang tidak bangun di sholat subuh. Kata Nabi SAW, itu adalah seseorang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Nah, ini insya Allah tidak akan terjadi dengan membaca ayat kursi. Ini melengkapkan doa yang tadi ya. Jadi kita dapat keutamaan ini. Yang terakhir teman-teman sekalian, di bab nomor 9 ini, nomor 9 hadis di bab 9 dan ini hadis nomor 9. Dengan sanad hasan sahih nomor 611 dari awal kita belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, masih dari sahabat yang sama tadi yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kana alaihi tiratun yawmal qiyamah wa man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kana alaihi tiratan yawmal qiyamah. Barang siapa yang berbaring di suatu tempat tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya, maka ia merupakan kekurangan atasnya pada hari kiamat. Barang siapa yang duduk di suatu majlis tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya, maka ia merupakan kekurangan atasnya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud juga An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman berisikan tentang ancaman orang yang tidak berzikir sama sekali. Sudah banyak pilihan tadi ya. Ingat, yang pertama tadi hadisnya wudu, kemudian balik sisi kanan, kemudian membaca doa, Allah minni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rakbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi arsalt amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Kemudian juga ada tadi hadis tentang membaca ya, subhanallah, Allah Akbar 34 kali, subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, alhamdulillah 33 kali. Ya. Kemudian juga ada tadi doa yang selanjutnya. Ya. Yang ketiga adalah doa yang terakhir tadi, yang pertama kita pelajari di bab kita ini, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kemudian zikir yang keempat, ya. Allahumma fatir as-samawati wal ard, ya. Alim al-ghaibi wa syahada anta rabbu kulli syai'in wa ilahu kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika minasy syaitani wa syirki, ya. Wa naktarifu ala nafsi sunnah awjuru ila muslim. Ini juga doa sudah kita baca tadi. Allahumma fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wa syahada
anta rabbu kulli syai' wa ilahu kulli syai'. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika minasyaitani wasyirki wa an aqtarifa an nafsi sunan awjur ila muslim. Kemudian yang doa juga kita sudah baca adalah alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna 'alayya fa afdal. Ya. Dan yang terakhir tadi adalah bagaimana membaca ayat kursi. Ayat kursi. Nah ini semua teman-teman dianjurkan. Salah satu pun Anda baca sudah cukup sebenarnya. Apalagi kalau Anda baca semuanya ya. Ada beberapa hadis juga yang lain. Ya. Saya tidak temukan di bab ini, tapi kita temukan dari buku-buku yang lain seperti membaca ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Mulai dari lillahi ma bis samawati ma fil ard sampai akhir surah Al-Baqarah. Maka Nabi SAW sampai membaca di malam hari, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhannya. Juga ada hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha mukminin menyampaikan kalau Nabi SAW setiap kali mau tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu meniup telapak tangan, lalu mengusapkan ke seluruh tubuh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kita masuk ke bab ke-10, anjuran membaca doa-doa jika seseorang bangun malam. Satu bab, semua sebuah hadis ini ya, dalam bab ini. Hadis nomor 612 dari awal kita belajar, saya katakan tadi hadis pertama karena memang ada angka 1 di situ ya. Dengan sanad sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'arra minal laili faqala." Barang siapa yang bangun di waktu malam lalu dia membaca, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya lah kerajaan dan juga puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa la ilaha illallah, dan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, thumma qala, Allahumma gfirli. Ya Allah, maafkanlah aku. Au da'a istujiba lahu, fa in tawadda wa salla qubilat salatu. Atau dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Atau dia berwudu lalu salat, maka salatnya akan diterima. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, juga Ibnu Majah. Nah, hadis ini, hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yang mirip dengan dzikir mau tidur tadi. Kalau dzikir mau tidur posisinya begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung kita baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dzikir mau tidur. Kalau terkaget di malam hari, supaya bisa diampuni dosanya, supaya bisa diterima doanya, supaya juga diterima sholatnya. Bayangkan 3 hal yang kita butuhkan, semuanya Allah kasih. Diampuni dosanya, ya, diterima doanya, dan juga diterima sholatnya kalau dia sholat. Kalau itu langsung pun tetap diampuni dosanya, ataupun kalau dia ucapkan doa diterima. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mirip dengan tadi doa mau dzikir mau tidur. Cuma bedanya di urutan yang kedua. Di sini langsung alhamdulillah, ya, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, perhatikan di sini alhamdulillah didahulukan dari subhanallah. Kalau dzikir mau habis sholat kan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Tapi di sini tidak. Alhamdulillah dulu, walhamdulillah, baru kembali subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Nah, di sini urutannya usahakan tepat teman-teman sekalian ya. Jadi kalau mau habis sholat, sebagaimana tadi saya bilang, saya ulangi lagi, kita baca subhanallah. Kemudian baru alhamdulillah, wallahu akbar. Bisa 10 kali atau 33 kali masing-masing. Kalau mau tidur, anjurannya membaca Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Jadi Allah Akbar didahulukan. Kalau terkaget tengah malam, ya, perhatikan yang dimulai adalah Alhamdulillah, baru Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Tapi lengkapnya adalah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kembali lagi kepada tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, tidak ada sekutu bersamamu. Lahul mulku wa lahul hamd, bagimu puji-pujian dan juga kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan engkau mampu mengerjakan apapun yang kau inginkan. Lalu kita bilang alhamdulillah. Di sini mulai alhamdulillah dulu. Wa subhanallah,
Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah. Wa la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Akbar, Allah Maha besar. Kemudian kita bilang wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada dan kekuatan kecuali dari sisi Allah yang Maha tinggi dan yang Maha agung. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Dengan membaca ini teman-teman dipastikan ya, diampuni dosa Anda yang lalu. Walaupun Anda cuma kaget. Karena kata Nabi SAW, man ta'arra, siapa yang terkaget. Tidur lagi, tapi sempat baca zikir ini, pasti dibersihkan dosanya. Kalau dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah lunasi utangku, ya Allah, diterima. Kalau dia uduk lalu sholat, diterima sholatnya. Ini keutamaan yang luar biasa ya. Bagaimana kita diberikan kemudahan pada saat kaget saja, sudah seperti itu teman-teman sekalian. Kaget saya sudah seperti itu. Allahu a'lam.